Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, baik semua ya. Mudah-mudahan di pagi hari ini kita bisa belajar dengan penuh semangat dan dalam keadaan sehat semua. Nah, sebelumnya silakan ketua kelasnya siapa? Vika ya. Silakan Vika untuk memimpin doa mau belajar terlebih dahulu. Nah, anak-anak, hari ini Ibu ingin presentasi dulu nih. Siapa yang tidak masuk? Siapa? Aditama. Aditama kenapa? Sakit ya? Terus ada lagi yang tidak masuk? Fedora. Fedora kenapa tidak masuk? Oh, ada acara keluarga. Baik. Sudah? Apa ada lagi yang tidak masuk? Sudah ya? Oke, berarti yang tidak masuk ada Aditama dan juga Fedora. Untuk Aditama sakit, kalian sudah menjenguk belum? Belum ya? Nah, kalau misalkan besok Aditama tidak masuk lagi, silakan anak-anak menjenguknya ya. Karena kita kan harus saling memberikan perhatian antar teman biar si Aditama bisa lekas sembuh kalau kita jenguk bareng-bareng gitu ya. Nah, anak-anak, Ibu ingin bertanya dulu nih. Itu kok ada sampah? Itu, nah ini kebiasaan yang harus kita biasakan ya. Nah, kalau misalkan di kanan kiri kalian ada sampah, silakan dibuang dulu ke tempat sampah gitu. Silakan Ibu berikan waktu untuk membuang sampah. Sekaligus untuk buku-buku yang tidak berguna atau yang tidak berkaitan dengan bahasa Indonesia, silakan dimasukkan dulu ke dalam tasnya masing-masing. Jadi saat kita mau memulai pembelajaran, kursi meja harus dirapikan terlebih dahulu, terus buku-buku harus disiapkan yang tidak perlu dimasukkan ke dalam tas. Itu untuk apa? Biar kita bisa lebih fokus dalam melakukan pembelajaran. Sudah ya? Oke. Nah, Ibu ingin bertanya, anak-anak masih ingat tidak materi pada pertemuan minggu lalu? Iya, Vika? Iya, benar sekali. Jadi, pada pertemuan minggu lalu kita mempelajari tentang apa itu surat pribadi dan juga surat dinas. Terus, apa saja unsur-unsurnya, apa saja fungsinya, ciri-cirinya, strukturnya juga, dan bagaimana cara membedakan antara surat dinas dengan surat pribadi. Tentunya anak-anak masih ingat dong, jangan dilupakan gitu ya. Nah, pada hari ini, hari yang cerah, kita akan praktik menulis surat pribadi dan juga surat dinas. Siapa yang sebelumnya sudah pernah menulis surat pribadi atau surat dinas mungkin? Siapa? Angkat tangan. Fedora, pernah menulis surat pribadi untuk siapa? Untuk kakak. Ya, bagus sekali. Nah, pada hari ini kita langsung saja praktik menulis surat pribadi dan juga surat dinas ya. Apabila anak-anak ada yang masih dibingungkan tentang materi pertemuan yang lalu, mungkin bisa ditanyakan dulu. Ya, Fedora silakan tanya. Ya. Nah, ini salah satu pembeda antara surat pribadi dan juga surat dinas, yaitu ada tidaknya kop surat. Kalau pada surat pribadi itu tidak memerlukan kop surat. Mengapa? Karena surat pribadi ini sifatnya lebih santai dan tidak formal gitu ya. Berbeda dengan surat dinas yang itu harus ada kop, biasanya ada lambang perusahaan, terus di atas itu ada yang tulisannya itu rata tengah, itu berisi institusinya atau nama perusahaannya apa, sekaligus dengan alamatnya, terus nomor faksimiles, email, dan juga nomor telepon kantornya. Kenapa kop surat itu sangat penting? Ada yang tahu? Ya, Vika? Iya, benar sekali. Untuk menandakan bahwa surat itu sifatnya resmi dan formal ya, berbeda dengan surat pribadi. Anak-anak kalau nulis surat pribadi biasanya di mana? Di buku tulis ya. Di buku tulis biasa boleh,
terus dipakai menggunakan kertas warna-warni pun juga boleh. Nah, ini yang akan kita pelajari pada hari ini, praktik menulis surat pribadi dan juga surat dinas. Nah, anak-anak sudah pada membawa smartphone kan? Silakan smartphone-nya dikeluarkan. Tapi ingat, dikeluarkan hanya untuk pembelajaran tentang surat pribadi dan juga surat dinas ya. Jadi ibu pada hari ini akan mengajak anak-anak untuk masuk ke Google Classroom. Itu apa? Ibu jelaskan secara singkat. Google Classroom itu sebuah fasilitas yang disediakan oleh Google agar kita bisa bersama-sama melakukan pembelajaran yang lebih efektif dan bahkan bisa dijangkau walaupun jarak jauh. Jadi anak-anak ibu kasih kode ya, silakan dibuka Google Classroom-nya. Nanti ibu akan kasih kode dan nanti anak-anak bisa masukkan kode itu di Google Classroom lalu bisa mengikuti pembelajaran melalui Google Classroom. Nah, itu baru satu yang ibu perkenalkan, Google Classroom. Ada satu lagi media pembelajaran yang akan kita coba pada hari ini, yaitu Canva. Ada yang tahu nggak Canva? Ya? Asya? Canva? Iya, benar sekali. Canva biasanya digunakan untuk mengedit foto atau membuat bingkai foto juga bisa. Untuk membuat poster juga bisa. Untuk yang suka desain-desain pasti tidak asing lagi dengan Canva. Dan pada hari ini kita akan menggunakan Canva untuk apa? Ada yang bisa menjawab? Ada yang bisa menebak mungkin? Benar sekali. Untuk menulis surat pribadi dan juga surat dinas. Nah, kenapa ibu manfaatkan Canva? Karena pada Canva itu tersedia template atau desain-desain figura ya. Itu beragam. Jadi nanti anak-anak setelah masuk Google Classroom ya, masuk Google Classroom dulu, terus nanti di situ ada materi penguatan dari pertemuan yang lalu. Anak-anak membaca itu dulu, setelah itu nanti kalian bisa ke Canva. Ke Canva untuk apa? Untuk mulai mendesain dan menulis surat pribadi dan juga surat dinas. Nah, pada pembelajaran hari ini ibu akan bagi kelompok nih. Kelompoknya ini ada berapa orang ya? 16 ya, oke. Ibu bagi menjadi 5 kelompok. Jadi ada satu kelompok yang 4 orang. Gitu. Sudah ya dibentuk. Nah, sekarang silakan anak-anak untuk membuka Google Classroom. Ingat, pergunakan smartphone dengan bijak ya. Nanti apabila ada yang ingin ditanyakan bisa bertanya pada ibu. Pertama, siswa membuka Google Classroom. Lalu apabila belum bergabung ke kelas, maka gabung dulu ke kelas dengan mencantumkan kode yang telah diberikan guru. Jika sudah bergabung dalam kelas, tampilannya seperti ini. Dibuka. Nah, ini adalah tugas yang diberikan oleh guru. Untuk yang pertama, guru memberikan kesempatan siswa untuk membaca materi penguatan yang telah diperoleh pada pertemuan sebelumnya. Materinya yaitu mengenai bagaimana cara menulis surat pribadi. Setelah membaca materi penguatan, siswa diharapkan bisa langsung mengunjungi canva.com untuk memulai mendesain dan juga membuat surat pribadi dan surat dinas. Berikut langkah-langkahnya yang sudah disediakan oleh guru. Berikut adalah tampilan Canva. Sebelumnya siswa diminta untuk masuk menggunakan akun email. Dan apabila sudah, begini tampilan awalnya. Siswa bisa memilih template surat agar muncul beberapa rekomendasi template seperti ini. Siswa bebas memilih sesuai dengan kreativitasnya masing-masing. Apabila surat pribadi, siswa bisa memilih template yang lebih meriah atau yang lebih estetik. Kemudian untuk menulis surat dinas, siswa dapat memilih template yang lebih formal atau sederhana.
Berikut adalah tampilan template yang sudah dipilih siswa. Di sini siswa bisa langsung memulai menulis surat pribadi, misalkan. Kemudian jika sudah selesai, siswa bisa klik tombol download yang ada di sini untuk nanti bisa diunggah ke Google Classroom agar kelompok lain bisa mengoreksi dan juga menyunting. Seperti itu. Beginilah tampilan untuk beberapa kelompok yang sudah berhasil membuat surat pribadi dan juga surat dinas dan sudah mengupload ke Google Classroom. Kelompok lain bisa melihat hasil pekerjaan temannya seperti ini, lalu bisa mengomentari atau menyunting apabila ada kesalahan dalam sistematika, ejaan, atau tanda baca. Nah, untuk kelompok yang mengomentari bisa memberikan komentarnya di kolom komentar ini. Setelah semuanya sudah saling mengomentari, sudah saling menyunting, lalu guru akan memberikan penjelasan atau akan membahas satu persatu mengenai pekerjaan kelompok dan juga komentar dari kelompok lain agar bisa memberikan penjelasan yang benar. Sekian, terima kasih. Nah, anak-anak, bagaimana? Sudah selesai? Ini Ibu lihat di Google Classroom, ini dari kelompok 1 sampai 4 sudah saling mengomentari ya, sudah mengumpulkan semua dan sudah saling mengomentari. Untuk kelompok 5 masih ini belum selesai ya mengomentari kelompok yang lain. Ya, silakan. Udah selesai. Nah, baik. Nah, bagaimana kesannya anak-anak mengenai pembelajaran hari ini menggunakan media berbasis IT? Seru? Ya, alhamdulillah ya kalau seru ya. Terus ada lagi yang mau mengungkapkan gimana sih perasaannya hari ini bisa belajar menggunakan Google Classroom dan juga bisa desain melalui Canva. Ya, Vika? Seru ya? Ya, tapi agak susah ini mengoperasikan Canva ya. Nah, sebenarnya menggunakan Canva itu mudah, yang penting koneksi internetnya yang stabil gitu. Nah, terus ada lagi, apa sih yang kalian dapatkan dalam pembelajaran kali ini? Ya, jadi lebih tahu menggunakan Google Classroom itu bagaimana ya? Ya, dan juga ternyata media pembelajaran online yang mungkin kita kira itu hanya bisa digunakan untuk hiburan ya atau untuk refreshing saja, ternyata bisa untuk belajar juga ya. Nah, itulah pentingnya anak-anak, pentingnya kita untuk bisa memanfaatkan teknologi dengan bijak gitu. Jadi media pembelajaran berbasis IT itu bagus, ada plus minusnya ya tentunya. Tadi ada Vika berpendapat bahwa koneksi internetnya kurang memadai tadi sehingga terjadi kendala di tengah jalan. Nah, itu tidak apa-apa, yang penting untuk evaluasi selanjutnya bisa lebih diperbaiki lagi koneksi internetnya gitu. Nah, besok kita pembelajaran dengan media IT atau mau bagaimana? Gimana anak-anak? Media IT ya, suka ya? Ya, alhamdulillah kalau suka. Nah, kalau suka, sebentar Ibu lihat hasil kerja kalian ya. Ya ini kelompok 1 mengomentari kelompok 2 ya. Pada surat dinas. Ya benar. Ya, komentar kelompok 2 terhadap kelompok 1 benar nih. Jadi pada kelompok 1 pada surat dinas itu disebutkan pengirimnya ini ya, yang tersayang Bapak Bambang Dwi Cahyono. Nah, itu salah anak-anak. Kenapa? Karena Ibu konfirmasi ya ini. Kenapa salah? Karena harusnya untuk di alamat pada surat dinas itu
menggunakan kalimat yang formal juga. Jadi bukan yang tersayang atau yang terkasih, yang tercinta, itu untuk surat pribadi. Kalau untuk surat dinas itu biasanya yang terhormat Bapak Bambang Dwi Cahyo di Yogyakarta atau di tempat, seperti itu. Ini bagus nih, kelompok 2 memberikan koreksinya terhadap kelompok 1. Terus Ibu kira cukup ya semuanya. Yang lainnya penyuntingannya sudah bagus, sudah detail terhadap kelompok lain antar kelompok. Nah ini anak-anak kalau misalkan besok atau minggu depan atau bulan depan anak-anak ingin mengakses atau ingin melihat tulisan surat pribadi atau surat dinas yang telah kalian buat, kalian bisa langsung mengunjungi Google Classroom ya. Jadi Ibu tidak akan menghapus materi di situ, pekerjaan kalian juga tidak akan Ibu hapus, akan Ibu biarkan tetap di situ. Jadi biar anak-anak semua bisa mengakses kembali apabila ingin mengulang pekerjaan atau ingin melihat yang kalian buat itu dahulu-dahulu bagaimana sih, seperti itu ya. Nah, sekarang pembelajaran udah hampir selesai. Ibu ingin meminta, silakan Asya dibagi ya. Itu adalah kertas untuk pos komentar. Silakan anak-anak untuk menuliskan kelebihan dan juga kekurangan pembelajaran pada hari ini menggunakan media berbasis IT, karena ini pertama kalinya ya kita menggunakan IT, media IT dan melibatkan smartphone juga. Silakan tulis juga rangkuman singkat tentang pembelajaran hari ini, apa yang kalian dapatkan, gitu ya. Sudah ya. Nah, untuk minggu depan kita akan belajar mengenai, ada yang tahu? Teks deskripsi ya. Teks deskripsi kan sudah dulu pas awal-awal. Jadi minggu depan kita akan belajar mengenai teks LHO, gitu ya. Jadi disiapkan, bisa baca dulu di buku paket halaman, kalau tidak salah halaman 100 sampai 125 ya. Itu dibaca dulu materinya agar minggu depan anak-anak sudah tidak kopong nih, sudah ada bekal untuk mengikuti pembelajaran mengenai teks LHO. Oke, sekian ya dari Ibu cukupkan hari ini. Silakan mengikuti pembelajaran selanjutnya. Selanjutnya mata pelajaran apa? Matematika ya. Oke, selamat mengikuti pembelajaran selanjutnya. Apabila ada kesalahan, Ibu mohon maaf. Silakan Ketua untuk memimpin doa terlebih dahulu. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.